warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kegiatan belajar hari ini kita mulai, seperti biasanya, mari kita berdoa. Untuk kedua kelas, silakan dibikin doa. Ya, berarti nggak apa-apa. Ini adalah angkat doa sesuai dengan masing-masing. Doa mulai. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, cinta tanah air kita kepada bangsa kita, yuk mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Tugasnya hari ini Kreatif dan bernalar kritis. Yuk, bisa kembali. Oke, anak-anak. Sebelum kegiatan belajar hari ini kita mulai, Bu Guru ingin mengecek kehadiran kalian. Coba dilihat kanan dan kiri kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Tidak ya? Semuanya masuk ya? Ya. Alhamdulillah. Berarti semuanya siap dan semangat untuk belajar. Oke? Memang harus seperti itu. Kita harus semangat terus dalam belajar karena hal ini untuk kita masa depan kita untuk menggapai cita-cita kita. Itu job. Oke, selanjutnya ya. Welcome to pembelajaran IPAS. Jadi hari ini materi kita IPAS ya. Materinya tentang sifat-sifat cahaya. Oke, sebelum itu Beli mau tanya dulu ini. Sudahkah kalian bercermin hari ini? Sudah. Oke, saya mesti harus sudah sekolah mesti kan bercermin. Apakah aku sudah cantik? Apakah aku sudah ganteng? Gitu ya. Mesti seperti itu. Begitupun juga Beli. Nah, sekarang kira-kira kita mau tanya lagi. Kalau pada malam hari gelap, nggak ada lampu, pas mati lampu, sama pengen metu lungo, pengen ngoco. Kira-kira kalian bisa nggak mengaca? Tidak. Tidak bisa ya? Ya. Tidak terlihat apa-apa ya? Ya. Berarti gambar kita ada di cermin itu karena adanya bantuan Cahaya. Kalau nggak ada cahaya berarti Tidak. ya, kita nggak bisa lihat apa-apa. Oke? Nah, berarti begitu juga yang kita belajar hari ini yaitu tentang sifat-sifat Cahaya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Jadi untuk tujuan yang pertama, melalui pengamatan video, kalian itu diharapkan untuk mampu menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang kedua adalah melalui diskusi kelompok, kalian itu diharapkan untuk bisa menganalisis penerapan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kegiatan kita adalah ada yang melalui pengamatan video dan juga ada yang diskusi kelompok. Oke, setelah itu, nah nih sebelum Buleli menjelaskan materi, kita berdiskusi. Buleli ingin tahu dulu sejauh mana pengetahuan kalian tentang sifat-sifat cahaya itu tentang materi yang akan Buleli sampaikan ini. Oke, terima kasih. Ini untuk Buleli melihat bagaimana sejauh mana kemampuan kalian, ya. Oke, selanjutnya Buleli akan menyampaikan materi lewat sebuah video. Sebelum itu, biar kita lebih semangat lagi, ya, biar lebih fokus lagi, mari kita saling tanya kabar dengan yel-yel. Untuk ini SBK, Buleli yang merah, kalian yang hitam. Oke?
Are you ready? Ready. Ceritanya kalian jawab. Yuk. 1, 2, 3. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama. Siswa kelas 5 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kita semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus bersemangat dan kami paham. Once more, satu kali lagi. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama. Siswa kelas 5 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kita semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus bersemangat dan kami paham. Oke, good job, tepuk tangan buat kita semua. Nah, kita mulai semangat ya. Nah, oke, ini ada sebuah video. Kalian amati, kalian pahami, nanti kita berdiskusi bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 5 SD tentang cahaya dan sifatnya. Sebelum itu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Mari kita amati gambar ini. Bagaimana cahaya merambat? Nah, pernahkah kalian melihat bayangan kalian pada siang hari? Mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Pernahkah anak-anak bercermin? Mengapa ya kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Wah, pelangi itu sangat indah. Bagaimana ya pelangi terbentuk? Mari kita simak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengetahui sifat-sifat cahaya. Sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau berubah lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar. Di ruangan yang tertutup tinggi, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat rambatan cahaya yang lurus? Sifat yang kedua yaitu cahaya bisa dipantulkan. Perhatikan gambar. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Sifat yang ketiga yaitu cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa melihat dengan jelas melalui kaca jendela. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, dan gelap? Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit menembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus bagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan sama. Nah, berdasarkan sifat cahaya yang tadi, benda dapat dibedakan menjadi 3. Apa saja? Ya, bening, buram, dan gelap. Ketika benda bening, semua cahaya bisa menembus benda. Ketika benda buram, hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus. Ketika benda gelap, sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya bisa dibiaskan.
Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat kita melihat kolam renang lebih dangkal dari seharusnya. Nah, ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi: merah, jingga, hijau, kuning, biru, nila, dan ungu. Lalu, bagaimana pelangi terbentuk? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Sifat cahaya yang keenam yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan, seperti pada gambar. Jadi, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah dapat menemukan jawaban dari 4 pertanyaan di awal video ini? Oke, sudah videonya sudah amati? Sudah diamati. Kemudian Beli mau tanya. Setelah mengamati video, apa yang kalian dapatkan dari video itu tadi? Oke, coba Dava. Ternyata cahaya bisa dipantulkan. Oke, ternyata cahaya bisa dipantulkan. Apa contohnya Deva? Contohnya prakteknya apa di kehidupan kita? Kayak yang tadi apa? Ketika kita bercantiklah saya Berkaca. berkaca dapat. Oke, tambah dapat. Terus lagi, Livia. Oke, Livia mau tanya apa? Saya tahu dulu ternyata cahaya dapat dibiaskan. Ternyata cahaya dapat dibiaskan. Setuju nggak? Setuju. Contohnya apa? Saya mau jawab lain. Dibiaskan contohnya apa? Aska, contohnya apa? Sendok dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Oh iya, sendok dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Gimana sendoknya? Ngapain? Kenapa? Bengkok. Terlihat bengkok. Padahal sendoknya bengkok nggak? Enggak ya, itu sering terjadi atau terlihat lebih besar. Ya. Oke. Terus ada lagi? Oke, Caca. Ternyata pelangi terjadi karena cahaya bisa diuraikan. Ternyata pelangi itu bisa terjadi ketika cahaya diuraikan, Bu. Oke, kalian pernah lihat pelangi nggak? Pernah. Kapan pelangi itu terjadi? Biasanya? Setelah hujan, kemudian ada cahaya matahari. Ya, biasanya terbentuk pelangi. Warnanya pelangi apa biru. Kenapa kok bisa terjadi pelangi? Karena ternyata cahayanya diuraikan. Ketika melewati tetesan air, hujan kan air ya. Ketika melewati cahaya matahari melewati tetesan air, maka cahaya itu akan diuraikan menjadi beberapa warna. Jadi aslinya cahaya putih itu aslinya terdiri dari beberapa warna. Meskipun warna pelangi. Oke? Ya, ada lagi? Aska. Bu, apa tahu bedanya cahaya dibantulkan sama cahaya dibiaskan? Cahaya dipantulkan sama cahaya dibiaskan. Saya bertanya. Tadi kan ada sifat video ya kayak cahaya dipantulkan dan cahaya dibiaskan. Aska masih bingung. Kalian bisa jawab. Kalau dipantulkan gimana? Kalau dipantulkan berarti gambarnya kembali lagi ke jadi kita bisa melihat tempat aslinya toh. Kalau dibiaskan Kita apa?
Kita melihatnya lebih jangka. Jadi kalau dipantau kan dipantau kembali lagi kita. Kalau ini cermin gini, kita bercermin. Wah, aku ayu loh hari ini. Kan kita bisa melihat gambar kita, mantul lagi ke kita. Kalau dibiaskan itu ketika cahaya itu melewati medium yang berbeda. Contoh yang tadi, sendok, jika gelas sama sendok. Ini boleh lihat contohnya nih. Nanti kita beberapa praktikum ya. Jadi punya sendok. This is sendok. Ini sudah berisi gelas yang berisi air. Ketika dimasukkan, salah dulu. Apa yang terlihat? Ya, lihat bengkok. Ini namanya dibiaskan. Jadi katanya bengkok. Seperti ada lagi misal kalian di kolam sampai renang. Yang kolam berenang sampai dulu gini kolamnya. Pokoknya kolam ini cendak toh. Ini pokoknya cetak ini kolam ini. Ya, padahal aslinya sampai melebu kuwi jeruk. Iya toh? Itu karena apa? Karena cahayanya dibiaskan. Jadi cahaya melewati udara dan melewati airnya, cahayanya kayak bengkok nih. Seolah menjadi bengkok. Oke? Sudah ya? Jadi itu adalah materi. Sudah ada nggak ada yang tanya? Percakapan sudah jelas cahaya. Jadi ini secara garis besar sifat-sifat cahaya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang pertama cahaya menembus benda ini. Contohnya itu ketika kita gelas kosong disentri, maka yang terjadi adalah menembusnya. Yang kedua cahaya dipantulkan. Ngocok. Yang ketiga cahaya dibiaskan. Itu tadi sendok. Yang keempat Cahaya membentuk bayangan. Cahaya membentuk bayangan. Contohnya apa? Cahaya membentuk bayangan ini biasanya ketika kalau cahaya membentuk bayangan ketika matahari pasti akan terbentuk bayangan. Ya. Yang kelima cahaya diuraikan. Oke? Ini adalah beberapa sifat-sifat cahaya. Untuk selanjutnya, ya. Ada yang tanya lagi nggak? Paham ya? Untuk selanjutnya ini berarti ada beberapa video. Video ini sering berhubungan dengan kejadian kita sehari-hari, ya. Kemudian nanti kalian amati, kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti kita presentasinya itu berdasarkan apa yang kalian senangi. Nah, nanti videonya silakan diamati, kemudian tentukan sifat cahaya apa yang ada di video itu. Semuanya sudah dirangkum dalam suatu KPD. Nanti kalian per kelompok mendapatkan ini lembar kerja kalian dan nanti diskusikan dengan kelompok kalian. Oke? Video yang pertama. Ini apa Ida? Seorang, kemudian ada bayangannya. Oke, sudah ya. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian berkelompok. Kelompoknya nanti kan presentasi. Siapa yang nanti ingin presentasinya dengan cara menggambar, silakan menjadi kelompok 1 dulu di sini. Siapa yang ingin menggambar? Angkat tangan. Oke, ini di sini. Kelompok 2 yang mungkin nanti presentasinya dengan cara mempraktekkan siapa? Jadi akan membagi LKPD-nya. Ditulis sama kelompoknya. Bakalan baca, jadi ini ditulis ke sini. Ya. Ini bukan. Iya, berarti ini misalnya nih. Bagaimana kalian tahu bahwa yang menambah lurus? Yang tadi kan ada videonya yang menambah lurus. Oke, kalian ingin dengan cara praktek. Jadi kalian nanti digunakan dengan cara praktek ya presentasinya ya. Ya. Ini kan menggambar, jadi kalian kan jawabnya ini juga menggambar di bagaimana cara menambah lurus. Misalkan kan dia seolah center ya menambah lurus. Kemudian ini juga mengapa? Ini jadi langsung mengapa? Center benda benih seperti kaca. Jadi gambar menembus benda benih. Ini ya. Jadi nanti kalian presentasinya dengan cara mau gambar di depan. Iya. Mau tanya tentang nomor berapa?
lain. Misalnya, kan itu kan disebutkan benda cahaya membias. Itu kan contohnya tadi kan sendok pensil yang dimasukkan ke dalam air. Contoh lainnya apa di kehidupan kalian sehari-hari? Ya itu. Apa misalnya tadi kolam atau apa gitu ya? Saya mau tanya. Oh iya, Sasa mau tanya. Apa Sa? Kelompok saya kalau presentasinya pengen langsung praktek di depan apa boleh? Gak apa-apa, boleh. Jadi Sasa nanti pengen kelompoknya praktek, langsung praktek di depan tentang sifat cahaya. Oke, nggak apa-apa. Alatnya sudah disediakan, silakan kalian nanti mempraktekkan. Oke? Nanti presentasinya juga ada tanya jawabnya ya, presentasinya ya. Jadi nanti waktu kelompok 1 presentasi, nanti ada kelompok lain yang bertanya. Gitu ya. Oke, sudah. Selanjutnya presentasi ya. Sebelum presentasi, untuk membakar semangat kita, biar lebih semangat, kita boleh punya tepuk ya, dan kita menggerakkan badan kita agar lebih semangat. Oke? Boleh bilang tepuk 1, tepuk 2. Guys, mulai semangat lagi ya. Kelompok 1 boleh maju. Pengen presentasi dengan apa? Gambar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggota Aska, Argan, Eva, saya dan saya Yoga. Kami akan mempresentasikan sifat-sifat cahaya dengan cara apa? cara menggambar. Oke, pengen menggambar. Oke, silakan. Silakan ditunjukkan. Ini adalah contoh. Nah, siapa? Ayo, Aska. Nomor 1 yang mana? Yang A itu apa? Ini adalah contoh cahaya menembus benda bening. Contoh cahaya menembus benda bening. Oke, terus. Selanjutnya, cahaya merambat lurus. Oke, terus. Itu berarti itu gambar apa itu? Bukan. Oh, center. Oke, center ketika ada dilubangi ya. Oke. Terus. Selanjutnya C. Cahaya dibiaskan. Nah, berarti cahaya dibiaskan itu contohnya apa itu? Gambar apa? Sendok dimasukkan ke dalam Sendok dimasukkan ke dalam gelas. Terus yang kedua apa Bu? kolam terlihat Oh, itu kolam. dalam terlihat Oh, kolam dalam terlihat dangkal. Oke, karena adanya pembiasan cahaya ya. Terus itu apa? cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Jadi ketika ngapain itu? Itu ketika apa? Kaca tuh bercermin. Itu biasanya untuk ini ke teman-temannya tuh. Terus selanjutnya mantap apa? Cahaya dapat diuraikan. Itu ketika apa? Ada matahari, nanti air hujan jadi apa itu? Pelangi. Oke, good. Yang terakhir, cahaya membentuk bayangan. Cahaya membentuk bayangan. Contohnya saat kita membelakangi matahari. Oke, good job itu ya. Jadi kelompok ini presentasi dengan cara menggambar. Oke, tepuk apresiasi buat kelompok 1. Wow, keren. Wow, keren. Ini jempolku, ini jempolku, kan doamu. Oke, bisa tepuk tangan. Oke, lanjut. Mau kelompok berapa dulu? Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan sifat-sifat cahaya Dengan cara mempraktekannya. coba lihat, ini adalah contoh dari cahaya merambat lurus. Benar. Apa?
Cahaya menambah lurus karena cahayanya tembus ya. Oke, terus lanjut. Jadi ini adalah contoh apa sifat cahaya? Dipantulkan. Oke, lanjut. Jadi sifat cahaya menembus benda bening. Oke, lanjut. Contoh biasa. Oke, terus Najibu ini ya. Karena itu lapisan siji dapat menguraikan cahaya. Good job. Silakan, mungkin ada bertanya ditanyakan. Adakah pertanyaan? Yang mau tanya kelompok 2 aja enggak? Saya. Oke. Ini dari kelompok 4 saya mau bertanya. Kenapa bisa terjadi pelangi? Kenapa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Meme. Karena cahaya bisa diuraikan menjadi warna magic biru. Karena saya bisa ceritakan gimana. Oke. Ada lagi? Jadi kalau kita nggak ada cahaya kita tidak bisa melihat apapun. Oke. Ya? Oke. Silakan diakhiri. Kami Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk apresiasi buat kelompok 2. Wow, keren. Wow, keren. Ini jempolku. Ini jempolku. Kamu aku. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sifat-sifat cahaya dengan cara membaca. Ya, semuanya kelompok 1, 2, 3, 4 sudah presentasi dengan caranya masing-masing. Kalian sudah presentasi, kalian sudah memecahkan masalah yang sudah diberikan dengan diskusi. Ada yang menggambar, ada yang praktek langsung, ada yang baca. Semua itu tergantung yang kalian sukai. Tidak apa-apa, yang penting jawabannya sama. Intinya sama, jawaban kalian semua benar. Oke? Nah, pembelajaran yang kita lakukan hari ini adalah namanya dengan cara presentasi beda-beda. Itu namanya pembelajaran diferensiasi. Ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Ternyata kita dalam kehidupan kita ternyata banyak ya sifat-sifat cahaya yang sering terjadi di kehidupan kita. Pelangi, kita mengaca, kita melihat gelas yang bengkok ya, itu sangat sering terjadi. Oke, untuk selanjutnya setelah materi diberikan, jadi ingin tahu apa yang kalian ini yang kalian dapatkan. Post-test ini secara sekilas dari melihatnya kalian sudah bisa menjawab tentang sifat-sifat cahaya. Jadi hari ini kita belajar apa saja anak-anak? Hari ini kita belajar tentang sifat cahaya dan sumber-sumber cahaya dan peristiwa cahaya yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Ya, salah satunya dibiaskan menjadi pelangi, diuraikan, apa lagi? Membaca, berbayangan. Oke. Ya, cukup untuk hari ini tentang materi sifat cahaya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang melihat. Kita melihat karena adanya jadi minggu depan kita akan belajar tentang proses melihat pada mata kita. Oke? Boleh akhiri, sebelum diakhiri maka kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah.